Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Cindy. Materi kita pada hari ini adalah tematik. Di sini kita akan membicarakan tentang tari tradisional, kemudian jenis-jenis dari tari tradisional dan juga bagaimana cara meringkas sebuah cerita ya. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan tentang tari tradisional. Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Nah, ciri-ciri dari tari tradisional yang pertama adalah dikembangkan secara turun-temurun, diiringi dengan menggunakan musik tradisional dan berkembang di kalangan masyarakat biasa. Kemudian tari tradisional dibedakan menjadi 3 jenis tarian. Apa saja, Bu? Pertama, ada tari klasik. Kedua, ada tari rakyat. Ketiga, ada tari kreasi baru. Nah, contoh dari tari tradisional, di sini Ibu mengambil dari beberapa provinsi di Indonesia. Di sini ada tari piring dari Sumatera Barat, ada tari saman dari Aceh, tari jaipong dari Jawa Barat. Dan salah satunya di sini di buku paket kalian halaman 116 ada tari Bungong Jempa ya. Tari Bungong Jempa ini berasal dari provinsi Aceh. Nah, dimana kalau dalam bahasa Indonesia Bungong Jempa artinya adalah bunga cempaka ya, salah satu bunga yang sangat terkenal di daerah provinsi Aceh ya. Kemudian ada tari jaipong dari Jawa Barat. Nah, di sini ada jenis-jenis tarian. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada 3. Pertama, tari klasik. Adalah tari yang lahir di lingkungan keraton. Ciri-ciri khasnya ada pedoman standarisasinya. Kemudian mempunyai nilai estetis yang tinggi dan makna yang sangat mendalam. Kemudian disajikan dalam penampilan yang mewah, mulai dari gerakan, riasan, dan kostum yang dikenakan. Kemudian yang kedua ada tari rakyat. Adalah jenis tari yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal, hidup dan berkembang dan diturunkan secara turun-temurun sampai sekarang ini ya. Ada ciri-ciri tari rakyatnya. Yang pertama, kental dengan nuansa sosial. Kemudian merujuk pada adat masyarakat. Kemudian mempunyai gerak, riasan dan kostum yang sederhana. Yang ketiga, ada tari kreasi baru. Adalah tari klasik yang dikembangkan sesuai perkembangan zaman ya. Jadi dia diaransemen, diperbarui, diinovasikan terus-menerus ya. Ciri-ciri tari kreasi baru apa saja, Bu? Terbentuk dari jenis tari tradisional dengan inovasi. Kemudian terdapat inovasi gerakan, tata rias serta lagu pengiring ya. Kemudian properti yang digunakannya itu lebih modern. Seperti itu. Nah, kemudian seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal ya, di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang ringkasan ya. Ringkasan, sebetulnya ringkasan itu apa sih, Bu? Ringkasan adalah sebuah karangan yang panjang atau cerita yang panjang, kemudian diambil intisarinya saja ya, diambil yang pokoknya saja. Nah, di sini cara membuat ringkasan. Yang pertama, kita harus membaca nih terlebih dahulu naskah aslinya seperti apa ya. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali saja cukup. Nah, berulang kali hingga paham ya. Kemudian mengetahui kesan umum atau inti dari tulisannya itu dia membicarakan tentang apa teks tersebut ya. Kemudian mengetahui maksud dan sudut pandang dari penulis naskah asli. Kemarin kita sudah belajar tentang sudut pandang ya. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua. Nah, itu seperti apa? Kemudian mencatat gagasan utama. Nah, gagasan utama ya atau kalimat utama. Membaca tulisan bagian dari bagian sambil mencatat gagasan pokok. Gagasan pokok kemarin kita sudah belajar berkali-kali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Kemudian menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Terus kemudian kita menggunakan kalimat yang baru.
menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan, dan menggambarkan tulisan asli dalam kalimat yang baru. Kemudian di sini ada beberapa ketentuan tambahan, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, kemudian meringkas kalimat menjadi frase, frase menjadi kata. Ya. Jadi di sini sudah dijelaskan bagaimana proses meringkas dengan baik dan benar ya. Ingat, ringkasan adalah intisari dalam sebuah cerita. Cerita yang panjang diringkas, diambil gagasan utamanya atau diambil ide-ide pokoknya. Seperti itu ya. Nah, itu saja materi tematik kita pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.